Legenda Doropanihi. Di balik lembah tersembunyi di pedalaman Nusa Tenggara, terletak sebuah desa sunyi bernama Tandawura. Dikelilingi hutan lebat dan kabut abadi, desa ini dijaga oleh satu bukit gelap, Doropanihi, Bukit Kelelawar. Setiap senja, ribuan kelelawar melesat dari celah-celah batu, membanjiri langit dengan sayap hitam mereka. Warga percaya, bukit itu bukan sekedar tempat, itu adalah mata penjaga antara dunia manusia dan alam lain. Satu larangan diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan pernah meludah ke tanah setelah malam turun. Menurut cerita para tetua, tanah di Doropanihi adalah tubuh tidur dari roh penjaga malam. Tanah Ina meludah ke atasnya berarti menghina dan membangunkan kekuatan yang tak bisa dikendalikan. Lian, seorang peneliti muda dari kota, datang ke desa itu dengan semangat dan skeptisisme. Ia tak percaya pada mitos. Baginya, semua bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Tapi rasa penasarannya pada Doropanihi membuatnya nekat mendaki di malam bulan mati, sendirian. Meski sudah diperingatkan, ia batuk saat mendaki dan, tanpa sengaja, meludah ke tanah. Seketika, angin berhenti. Langit, yang semula ramai oleh kelelawar, menjadi sunyi. Dan dari kedalaman bukit, terdengar suara. Bukan raungan, bukan siulan, tapi seperti napas yang sangat lama tertahan. Di puncak, Lian menemukan sebuah gua. Saat ia masuk, ia melihat sesosok makhluk tinggi dan hitam berdiri dalam kegelapan. Tanah Ina, kulitnya menyerupai selaput kelelawar, matanya merah menyala, dan tubuhnya tampak bergetar, seolah menahan amarah. Tapi Lian tidak lari. Ia berlutut. Ia tidak tahu kenapa. Mungkin naluri, mungkin rasa bersalah. Ia menunduk dan berkata, "Maaf, aku tidak tahu." Melalui matanya, Lian menyaksikan kenangan lama. Saat manusia pertama datang, mengusir penghuni gua, menyebut mereka hama. Saat darah pertama jatuh di atas batu, saat kelelawar menjadi satu-satunya saksi kehancuran. Meludah, bagi Tanah Ina, adalah tanda perang, simbol penghinaan yang pernah menghancurkan tempat itu. Lian menunduk lebih dalam, lalu dengan jujur berkata, "Aku akan menceritakan ini, agar tidak terulang." Tanah Ina perlahan memejamkan mata, dan ketika Lian membuka matanya kembali, ia telah berada di kaki bukit, masih hidup. Keesokan harinya, Lian kembali ke desa. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas, tapi ia sadar. Ia selamat. Dengan suara gemetar, ia menceritakan semuanya pada warga. Tentang roh penjaga, tentang sejarah Doropanihi, dan arti larangan meludah yang bukan tahayul, tapi bagian dari kesepakatan kuno antara manusia dan alam. Sejak hari itu, warga mulai memahami lebih dalam. Larangan bukan sekadar takut tapi bentuk hormat. Dan Lian, yang datang sebagai orang asing, kini dihormati sebagai penyampai pesan. Langit Tandawura masih diselimuti kelelawar setiap malam, tapi suara mereka tak lagi menakutkan melainkan jati pengingat bahwa dunia ini lebih tua dari manusia, dan bahwa kadang untuk bisa hidup damai, kita harus lebih banyak mendengar.